Nah, kalau misalkan diterimakan di sini yaitu sebelum tanggal 9, berarti kita SK-nya itu dibagikan sebelum Lebaran. Sobat-sobatnya, notifikasi monitoring SIASN yang kita lakukan pengecekan di Mola BKN ini menjadi salah satu indikator nanti kapankah kita akan mendapatkan SK P3K. Sekaligus juga di sini kita bisa memprediksikan kapankah nanti TMT kita mulai bekerja, dan juga apakah nanti kita akan mendapatkan THR ataukah tidak. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu bagaimanakah cara mengecek TMT kita itu kira-kira kapan, kemudian kapankah penyerahan SK P3K, dan kapan menerima gaji pertama P3K. Dan nanti kita bisa mengecek juga apakah daerah kita termasuk dalam daftar daerah yang akan segera penyerahan SK P3K ataukah belum. Apakah nanti penyerahan SK P3K ini setelah Lebaran ataukah sebelum Lebaran. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, sebelumnya di sini kita mendapatkan informasi dari Bapak Ridwan yang sekarang ini menjabat sebagai Kepala BKN Kanrek Surabaya ya. Yang mana beliau menyampaikan yaitu terkait tentang bocoran teman-teman, yaitu jika usulan penetapan NIP3K 2023 itu kami terima pada bulan Februari, maka TMT-nya itu adalah 1 Maret dan SPMT itu per 1 April, maka gaji pertama diterima itu adalah nanti pada bulan April. Jadi seperti yang disampaikan bahwasanya kalau misalkan itu teman-teman yang ada di Pemda atau instansi BKPSDM itu di sini melakukan usul penetapan NIP3K, artinya usul masuk itu adalah diterima oleh BKN pada bulan Februari, maka bisa diprediksikan untuk TMT-nya itulah 1 Maret ya. Dan juga untuk SPMT-nya itu 1 bulan kemudian, artinya di sini per 1 April ini sudah bisa diberikan SPMT. Tentunya kalau misalkan kita mendapatkan SPMT itu biasanya bersamaan atau selang waktunya tuh nggak terlalu jauh dengan pembagian SK P3K, sehingga setelah kita menerima SPMT kita akan bisa menerima gaji pertama yaitu pada bulan April teman-teman. Itulah merupakan skenario yang baru saja disampaikan ya. Dan untuk melihat progres dari usul penetapan NIP3K kita, teman-teman bisa mengecek yaitu pada portal BKN. Yang mana di sini kita bisa mengecek untuk daerah kita ini sudah sampai tahap mana. Apakah di sini sudah diusulkan ataukah belum? Jadi untuk ciri-ciri diusulkan itulah ketika kita mengecek pada portal BKN sid.update NIP3K ya. Itulah diusul masuk ini sudah sama jumlahnya dari peserta yang mengisi DRH. Kemudian untuk progres selanjutannya teman-teman bisa memonitor yaitu melalui Mola BKN dengan cara klik di sini. Untuk tutorial lengkapnya ini kita sudah sediakan pada kartu video ini teman-teman. Untuk alamatnya sendiri di sini kalian untuk melihat tampilan yang seperti ini, untuk melihat progres dari update penetapan nomor induk P3K dari seluruh daerah di Indonesia, kalian bisa berkunjung ke alamat s.id update NIP3K dan juga NIP ya. Ini kalian bisa klik saja di yang tulisan warna kuning ini. Selanjutnya teman-teman bisa memonitor juga yaitu melalui Mola BKN. Nah, di sini ada 5 status di Mola BKN untuk melakukan pengecekan. Yang pertama itu adalah ketika di sini ada notifikasi ini. Ketika kalian mengecek di Mola BKN ini dalam tahap input berkas. Nah, ketika teman-teman mengecek kemudian untuk hasilnya itu tulisannya sedang dilakukan proses input usul oleh operator instansi. Artinya di sini belum memasuki masa-masa usul masuk ya. Jadi untuk usul masuk ini belum diterima, mungkin masih dalam tahap di sini yaitu di kolom DRH. Jadi di sini masih input berkas yaitu sedang dilakukan proses input usul oleh operator instansi. Kemudian untuk status yang kedua ketika teman-teman mengecek pada Mola BKN itu adalah tampilannya seperti ini, yaitu berkas disimpan atau terverifikasi. Usul telah selesai diinput, saat ini sedang menunggu persetujuan usul oleh pejabat yang berwenang di instansi. Ini juga masih dalam tahap ini, yaitu belum dilakukan usul masuk. Dan selanjutnya untuk notifikasi yang ketiga yaitu approval surat usulan ya. Nah, approval surat usulan, usul telah disetujui oleh PYB di instansi, saat ini sedang menunggu verifikasi oleh BKN.
Nah, kemungkinan kalau misalkan kita mendapatkan tampilan yang seperti ini, yaitu berarti di sini sudah terbaca untuk usul masuknya. Jadi sudah masuk yaitu di BKN ya. Nah, ini. Jadi keterkaitan antara mula BKN dengan link pengecekan NIP3K itu adalah kira-kira seperti itu. Kemudian status yang keempat ketika teman-teman mengecek pada mula BKN adalah kira-kira yang seperti ini. Jadi menunggu tanda tangan atau TTD per tag ya. Menunggu tanda tangan. Artinya untuk berkas kita ini sudah masuk nih, sudah masuk di BKN, di kanrek BKN. Kemudian sudah diperiksa, namun di sini masih menunggu tanda tangan per tag. Tanda tangan per tag dari siapa? Ya tentunya dari pejabat BKN kantor regional masing-masing ya. Jadi usul ini adalah telah disetujui oleh BKN, saat ini sedang menunggu proses tanda tangan pertimbangan teknis oleh BKN. Dan pada saat di masa-masa ini nanti akan ada yaitu BTS juga ya. Jadi setelah diverifikasi itu nanti akan ada yang BTS, kemudian ada yang TMS, kemudian ada yang ACC. Kalau misalkan ACC maka dari langkah ketiga ini langsung ke langkah keempat. Namun kalau misalkan BTS, berkas dikembalikan ke instansi untuk dilakukan pembetulan atau perbaikan kepada honorer yang bersangkutan, maka nanti akan dilakukan proses awal yaitu untuk usul masuk teman-teman. Kemudian untuk yang kelima ini adalah yang paling jelas ya, yaitu sudah ditandatangan per tag. Nah, kalau misalkan sudah ditandatangan per tag, ini adalah pertimbangan teknis, ini telah diterbitkan oleh BKN, saat ini sedang menunggu proses pembuatan SK keputusan oleh instansi. Nah, artinya kalau misalkan kita mendapatkan tampilan seperti ini, berarti di bagian NIP ini sudah teman-teman. Jadi antara jumlah yang usul masuk dengan jumlah yang NIP sudah sama, kemudian juga yang BTS ini sudah kosong, kemudian yang SK ini nanti akan juga tertuliskan sama ketika sudah diterbitkan SK P3K, yaitu kalau misalkan sudah ditandatangan per tag BKN, langkah berikutnya ini nanti akan dikembalikan ke Pemda untuk nantinya ini dibuatkan surat keputusan atau SK P3K oleh instansi, sekaligus juga SPMT-nya ya, dan juga untuk perjanjian kerjanya. Dan kalau misalkan kita kaitkan dengan informasi dari BKN tadi, yang mana jika usulan penetapan NIP3K 2023 itu diterima pada bulan Februari, artinya di sini kalau misalkan kita lihat pada kalender ya, di sini kita buka kalender Februari, kemudian kita buka kalender bulan Maret, dan juga kita buka kalender pada bulan April. Nah, artinya jika di sini Pemda kita ya, Pemda kita ini seluruhnya ini mengajukan usul penetapan NIP3K ketika pada bulan Februari, entah tanggal 1 atau mungkin sampai dengan tanggal 29 di bulan Februari ini telah dilakukan usul masuk. Jadi di sini jumlah usul masuk sudah sama dengan jumlah yang isi DRH, maka dapat dipastikan bahwa nanti TMT itu per 1 Maret. Katakanlah misalkan di sini pada tanggal 22 atau mungkin juga pokoknya di tanggal-tanggal di bulan Februari diusul masukkan. Kemudian nanti diprediksikan di sini pada tanggal 1 April 2024 ini sudah ditetapkan yaitu untuk TMT-nya. Dan juga SPMT itu 1 bulan kemudian, yaitu di tanggal 1 April. Nah, tanggal 1 April ini kita sudah mendapatkan SPMT. Nah, teman-teman mungkin sudah tahu SPMT itu apa sih? SPMT itu surat perintah untuk melaksanakan tugas ya. Dan SPMT itu diberikan oleh Pemda atau juga diwakili oleh Dinas Pendidikan ya, kalau misalkan guru, itu setelah kita menerima SK-P3K. Jadi SPMT 1 April ini nanti SK-nya tentunya bisa jadi sebelum di tanggal ini ya, bisa jadi di akhir bulan Maret atau mungkin juga nanti pada pertengahan bulan Maret. Nah, kalau misalkan seperti ini, maka kita di sini lihat ya untuk kalender itu kan di sini untuk hari raya Idul Fitri itu tanggal 10 sampai dengan tanggal 11 April 2024. Berarti kalau misalkan di sini teman-teman diusul masukkan itu bulan Februari, maka di sini nanti di bulan Maret kita akan sudah menerima yaitu TMT ya. Kemudian di bulan April sudah menerima SK dan juga menerima SPMT. Nah, kalau misalkan diterimakan di sini yaitu sebelum tanggal 9, berarti kita SK-nya itu dibagikan sebelum Lebaran. Kemudian kalau misalkan di sini dilakukan usul masuk terbaca di BKN ini adalah pada bulan Maret, tentunya nanti sepertinya akan tindak lanjut sampai dengan pembagian SK itulah setelah Lebaran. Nah, kalau misalkan SK sebelum Lebaran, tentunya kita akan mendapatkan pembayaran THR. Kalau misalkan setelah Lebaran, tentunya kita belum berhak untuk mendapatkan THR teman-teman.
Oke, itu silakan nanti dicek untuk daerahnya. Kita cek di Mula BKN dan juga di update SID, update NIP 3K dan NIP ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat.